untuk pergi mengungsi. Beginilah kondisi aliran Sungai Cibeet yang ada di perbatasan Kabupaten Karawang dan Bekasi. Tampak air dari Sungai Cibeet meluap dan mengalir ke pemukiman serta persawahan yang ada di Desa Mekar Mulia, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Derasnya arus Sungai Cibeet yang mengalir ke pemukiman memaksa warga yang akan mengungsi harus menggunakan tali agar tidak terseret arus. Petugas gabungan yang bersiaga di lokasi tampak membantu warga saat melintas melalui jalur tersebut. Sekitar 20 kecamatan di Kabupaten Karawang terendam banjir dan berdampak pada lebih dari 10.000 warga Karawang. Hujan dengan intensitas yang cukup tinggi sejak 3 hari lalu membuat 2 aliran kali CBL dan Kali Bekasi meluap ke sejumlah perumahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Meski air mulai berangsur surut, ketinggian air terbilang masih tinggi hingga mencapai 80 cm. Ya, pantauan gambar udara kondisi banjir di perumahan subsidi Nebraska di Desa Sukabebar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini, ketinggian air terus mengalami penurunan pemirsa meski tidak signifikan. Air terendah mulai dari 40 cm hingga ketinggian air 80 cm. Sejumlah kendaraan masih terparkir di depan perumahan yang datarannya lebih tinggi, namun sebagian kendaraan yang tidak sempat dievakuasi ikut terendam. Sebagian warga mulai kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan bersih-bersih dari sisa lumpur di tembok maupun barang-barang berharga. Ya, memasuki hari kedua pencarian korban longsor di Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat, tim SAR gabungan kembali menemukan korban di bawah bongkahan tanah. Upaya pencarian jenazah korban yang dilakukan petugas kali ini cukup berat bila dibandingkan dengan sehari sebelumnya. Kondisi kontur tanah yang lengket dan tebal menyebabkan petugas kesulitan mencapai titik yang diduga sebagai lokasi korban tertimbun. Setelah melakukan upaya pencarian ke sejumlah titik, usaha petugas akhirnya membuahkan hasil. 4 korban ditemukan tertimbun bongkahan tanah. Dengan ditemukan 4 jenazah kali ini, total 20 korban longsor telah ditemukan. Sementara itu puluhan lainnya masih tertimbun material longsor. Sementara itu pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi longsor di lereng Gunung Burangrang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada siang tadi. Ya, Wapres Gibran ini meninjau langsung lokasi bencana di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, guna memastikan penanganan darurat serta keselamatan warga terdampak berjalan optimal. Dalam kunjungannya, Gibran memberikan arahan kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan unsur terkait untuk turun ke lapangan dan melakukan pendampingan pada masyarakat. Wapres Gibran juga menekankan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, dan layanan kesehatan agar diupayakan maksimal bersamaan dengan langkah antisipatif agar musibah serupa tidak kembali terulang. Desa Penakir, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, pasca terjadinya banjir bandang dari lereng Gunung Slamet. Aliran air bercampur material lumpur, batu, dan juga kayu ini menyapu pemukiman warga yang berada di sepanjang aliran sungai. Sementara rumah lainnya mengalami kerusakan berat. Petugas gabungan bersama relawan terus melakukan pembersihan material banjir. Selain rumah, banjir bandang juga menerjang 6 jembatan hingga terputus. Aliran listrik dan air bersih. Sejak banjir terjadi, pemirsa, sebagian warga terpaksa hidup tanpa penerangan dan kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Sedikitnya 325 kepala keluarga di 8 RT terdampak banjir. Sebagian warga kini mengungsi ke Masjid Al-Jihad yang dijadikan posko pengungsian sementara.
Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama beberapa hari terakhir membuat Danau Situbulakan tidak mampu menampung debit air dan kondisi ini pun diperparah dengan jebolnya tembok pembatas antara Kali Sabi dan perumahan warga. Hingga saat ini, petugas gabungan dari berbagai unsur masih disiagakan di lokasi, perahu karet juga disiapkan untuk membantu evakuasi warga. Ada informasi dari Pak Wali Kota turun data setelah ini kering biar semua dibenerin. Turut kita bisa kontak dengan PLN. Tersebut, lubang raksasa itu mengakibatkan belasan hektar kebun cabai petani di kawasan setempat hilang ditelan lubang raksasa tersebut. Warga berharap pemerintah segera menangani fenomena alam ini agar tidak semakin melebar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur saat menerjang permukiman warga. Hembusan angin kencang mengakibatkan sejumlah permukiman warga yang berada di 9 kecamatan wilayah pegunungan porak-poranda. Selain atap rumah rusak, beberapa rumah warga juga dilaporkan roboh. Peristiwa ini juga mengakibatkan seorang warga meninggal dunia karena tertimpa pohon tumbang saat memberi makan ternak. BPBD Sika mengimbau warga untuk waspada karena angin kencang masih terus mengancam wilayah Sika. Kat Desa bersama dengan Bupati Pati nonaktif. Ya, beginilah kondisi Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Akses jalan terendam banjir, permukiman warga dan fasilitas umum tak luput dari genangan air. Bahkan, kantor Balai Desa Karangrowo ikut tergenang, membuat aktivitas pelayanan terganggu. Namun di tengah kondisi darurat banjir tersebut, pemirsa, Kepala Desa Karangrowo, Abdul Suyono justru harus berurusan dengan hukum. Ia diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan kasus dugaan jual beli jabatan perangkat desa. Selain Abdul Suyono, KPK juga mengamankan 2 kepala desa lainnya serta Bupati Pati nonaktif Sudewo. Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepekan lalu, penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti termasuk uang tunai senilai 2,6 miliar rupiah. Pasca banjir bandang yang menerjang Desa Penakir, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, ratusan warga hingga saat ini masih bertahan di sejumlah pos pengungsian. Hingga Minggu siang, sedikitnya 630 warga masih mengungsi di beberapa titik. Di antaranya kantor Kecamatan Pulau Sari, gedung NU Pulau Sari, serta sejumlah masjid dan madrasah di sekitar lokasi. Para pengungsi terpaksa meninggalkan rumah mereka meski sebagian bangunan masih berdiri. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap potensi banjir susulan. Di pos pengungsian, keterbatasan fasilitas masih menjadi masalah. Sejumlah pengungsi mengeluhkan minimnya pakaian layak, obat-obatan, air bersih, serta fasilitas MCK. Kondisi tersebut memaksa pengungsi bergantian menggunakan kamar mandi.